Enggak dong. Iya. Halo, tes cek tes. Halo, selamat sore semuanya. Selamat datang kembali di acara Training for Victory. Oke, jadi sebelum saya mengundang siapa pembicara kita pada sore hari ini, pastikan untuk milioner semuanya jangan lupa klik tombol like dan share video ini. Yuk like dan di share videonya, jangan lupa. Saya lihat dulu ya, sekalian bisa sapa-sapa dari mana aja nih yang sudah hadir pada sore hari ini. Ayo diundang lagi semuanya. Oke. Sudah dari Malang hadir, Tanjung Pinang hadir, Ibu Lisa. Yes, hadir. Oke. Juga ada hadir dari Batubara Sumut. Oh, oke. Ayo, jangan lupa kita bagikan lagi pastinya. Kita pada sore hari ini siap sama-sama, pastikan posisi milioner semua dalam posisi siap untuk belajar menerima materi dari sosok Elite Diamond termuda di MCI. Wah, masih muda sudah jadi Elite Diamond. Wah, luar biasa sekali nih Bapak yang satu ini. Wah, ayo. Sore Pak Fajar, sore juga Bu Yuli. Ayo, Tanjung Pinang hadir, Karawang hadir, Depok hadir, Makassar hadir, Karawang. Wah, ada banyak nih yang hadir nih. Yuk, jangan lupa yang udah hadir share dulu video ini, share ke grup-grupnya, share ke teman-temannya, share ke grup keluarganya juga kalau bisa, biar sama-sama kita bisa belajar pada sore hari ini. Sudah ada 400 orang yang ada di Facebook ini. Ketapang hadir, ayo diundang lagi yuk. Katanya kalau belum 1000 nggak mau nih pembicaranya muncul nih. Wah. Ayo, jadi kita buat 1000 dulu nih, 1000 viewer dulu. Di share videonya, sama-sama kita belajar pada sore hari ini. Bekasi hadir, Pabuaran Cibinong hadir. Oh, yuk di tag, jangan lupa di tag teman-temannya, buat sama-sama kita menyaksikan Training for Victory pada sore hari ini. Jakarta hadir, Malang hadir. Wah, sudah banyak nih yang hadir nih. Yuk diundang lagi. Ayo dong di share lagi dong, masa baru 450 nih di sore hari ini, biasanya udah 1000 nih. Ayo di tag lagi, di share lagi videonya, jangan lupa di like. Sudah siap? Wah, ayo, katanya nanti jujur katanya, nunggu 500 dulu katanya. Wah, ini masih belum 500 nih masalahnya nih, belum setengahnya dari target nih. Jadi saya nggak mau panggil pembicaranya dulu nih, pembicaranya masih saya umpetin nih. Oke. Bandung hadir. Ayo, dari mana lagi, kita absen dulu deh, yang di mana lagi nih yang sudah hadir. Riau, Riau Rohil hadir, Ponorogo hadir. Semangat belajar Bu Dewi. Wah, mantap Bu Dewi Pramono. Vitara hadir, Karawang, Cikarang Barat, Bekasi hadir, Jawa Barat. Wah, lengkap banget nih Ibu Siti Masito. Ayo kita undang lagi semuanya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi saya bacakan dulu nih profil dari pembicara kita sore hari ini. Oke, dia memiliki moto Be Strong and Courage. Elite Diamond MCI, ini lagi terus katanya. Dan beliau juga keliling negara di dunia, luar negara dan Indonesia juga. Dan dia bertumbuh bersama MCI. Dia seorang bisnis strategi. Dia sudah invest dan mulai bisnis
seorang public speaker dan pastinya master of ceremony, dan seorang bisnis consulting, dan beliau adalah siapa nih? Sebelah saya. Beliau Sylvester. Halo Pak Julius. Halo, selamat malam, Jan. Woi, sore dong Pak, malam nih Pak. Masa udah malam nih, masih terang nih Pak. Semangatnya pagi tapi. Iya, oke, semangatnya pagi. Siap. Malam, Jan. Siap. Mungkin aja ada yang nonton dari luar negeri. Oh, benar juga. Indonesia. Benar. Udah malam. Benar. Berarti semangat pagi ya Pak, yang penting Pak ya. Kalau ada yang bisa juga ngomong semangat pagi karena ada Iya. yang masih pagi, Jan. Betul sekali. Kita merata aja, merata. Siap, betul sekali Pak Julius. Langsung saja nih Pak Yus. Selamat datang semuanya. Semangat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Semua yang menyaksikan training pada siang hari, pada malam, sore hari ini di Indonesia Barat. Saya mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman, dan thank you juga buat Fajar yang sudah membuka training ini dengan luar biasa. Thank you, Jar. Yo, sama-sama Pak. Buat Fajar. Suara kecil, siapa yang suara kecil tuh? Waduh. Suaranya. Oh, bentar. Saya kali. Bentar Pak. Kurang Oke. digedein, Jar. Iya, siap. Sudah Pak, sudah dibesarkan Pak. Oke, siap. Yo. Gimana kabar Rajar? Sehat? Alhamdulillah, baik Pak, sehat. Oke. Wah, suara Pak Yus. Oke, sekarang sudah jelas suara Pak Juliusnya. Oh, kayaknya seharusnya sudah. Coba Pak ngomong lagi Pak, kayaknya Pak. Halo semua. Saya udah. Makin awesome today. Yoi, awesome lah ya. Sudah tidak sabar ya pada malam hari ini. Oke. Pada sore hari ini saya juga makin tidak sabar untuk berbagi segera mungkin. Dan saya akan memberikan yang terbaik buat teman-teman semua. Oke. Suara kecil itu kembali ke settingan Fajar. Oke, Mungkin sudah, di Pak. settingan Sudah, output ya. Oh, Pak, sudah ya. Pak. Sudah. Aman ya. Aman Pak. Siap. Oke, langsung Pak. Kali Pak. Oke, Saja, langsung. Pak. Kemarin berpikir apa materi apa yang mau dibagikan, terus dapat pesan dari top leader kita, ada satu materi yang mau saya sampaikan pada siang hari ini, Jar. Jadi, dan saya yakin ini materi yang akan menjadi pengingat, menjadi berkesan, dan pastinya ini akan menjadi satu materi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kalau ngomong soal judul, oke, boleh tampilkan slide-nya, Jar? Sudah boleh dimulai? Tampilkan slide-nya. Oke, sebentar Pak. Waduh. Saya kira slide-nya nggak dari Bapak aja Pak. Slide dari saya nih Pak. Bentar Pak. Yoi. Oh, slide. Ya dari Fajar aja. Nanti nextnya biar enaknya Bapak kali Pak. Oh, oke, baik. Jadi share screen ya? Iya, share screen aja Pak. Masih aman kok Pak harusnya. Oh, pakai dual monitor dia. Mantap. Share screen PowerPoint. Oke. Fajar akan bantu sebentar lagi. Alright. Jadi gini guys, boleh di-crop aja tuh Jar, biar kelihatan. Oke, siap. Nanti biar lebih jelas. Siap. Hadir Rina Stokis Nanas Friends ya, kayak kenal ini nama. Medan hadir, selamat datang dari berbagai penjuru Indonesia, dari berbagai penjuru dunia. Luar biasa sekali kehadiran Anda semua yang memeriahkan pada siang hari ini, sore hari ini, malam hari ini. Saya senang sekali bisa berbagi pada teman-teman semua. Sambil juga dipersiapkan oleh Fajar, saya ingin menyapa juga teman-teman semua. Ada dari mana aja nih? Sidoarjo, Kalteng, Bangkalan. Woi, Bangkalan Madura ya. Sudah Pak. Dari mana lagi nih? Sudah aman. Blitar, oh Blitar. Alas Kayu Putih, luar biasa. Lahat, Sumsel. Bandung, yes. Ciksel tuh mana? Cikarang Selatan ya? Wais. Riau hadir. Oke, sudah ready Jar? Bisa ya? Saya tidak bermaksud untuk pilih kasih pakai istilah the real businessman, menjadi pelaku bisnis MLM sejati. Caela, pelaku MLM aja pakai kata istilah sejati. Julius. Faktanya adalah MLM itu adalah kita menganggap MLM itu sebagai saya bangga menjadi seorang MLM. Kalau orang tanya Julius kerjaan lo apa? Saya MLM.
Saya jalanin MLM di MCI. Woi, produknya apa Julius? Woi, produknya ini gitu. Jadi menjadi pelaku MLM sejati. Nah, pertanyaan nanti buat Anda semua, menjadi seorang MLM, apakah itu ada menjadi seorang real businessman ya? Dan guys, begini guys. Pertanyaannya, boleh komen di kolom komentar pertanyaan ini. Siapa yang mau sukses di MCI? Siapa yang mau? Mau, komen. Mau. Saya yakin semuanya pasti pada mau sukses. Yoi. Kalau pengen mau, Anda sudah jawab mau, boleh gak saya minta waktu Anda sebentar? Anda bayangkan, mungkin Anda lebih enak pakai tutup mata, Anda mau pakai buka mata bebas, tapi Anda juga boleh gunakan waktu saat ini. Anda bayangkan di masa mendatang ketika Anda akhirnya bisa berangkat liburan bersama orang-orang yang kamu sayangi. Coba sekarang Anda bayangkan, Anda pergi ke negara yang selama ini mungkin udah menjadi idaman Anda dan keluarga. Anda berangkat bersama-sama, Anda rasakan senyuman, kebahagiaan yang Anda rasakan itu. Atau mungkin yang beragama Muslim berangkat umroh atau naik haji bersama orang keluarga Anda, orang-orang yang Anda sayangi. Coba bayangkan itu, bayangkan. Pejamkan mata Anda bayangkan betapa indahnya tersebut. Bayangkan ketika Anda masuk ke dalam sebuah rumah yang Anda idam-idamkannya, Anda impi-impikan. Dan itu sudah terwujud. Dan sudah lengkap terisi dengan seisi keluarga Anda. Bayangkan. Coba bayangkan. Apa rasanya? Bayangkan ketika Anda berdiri di panggung Victory Seminar, Anda berdiri menjadi seorang elite diamond. Anda bayangkan betapa indahnya perasaan itu ketika Anda menerap, Anda refresh web MCI dan terpampang jelas 500 miliar. Dan Anda bayangkan ketika Anda menjadi seorang crown. Cash reward 1 miliar ada di tangan Anda. Anda bayangkan. Oke. Pertanyaan buat Anda semua. Apa yang terasa di dalam tubuh Anda? Ada gejolak kah? Ada getaran kah? Badan Anda merinding kah? Apakah yang Anda rasakan? Apa yang Anda pikirkan dan Anda rasakan saat ini juga? Tentu indah bukan? Dan mungkin Anda saat ini sedang tersenyum ketika Anda sudah membuka mata Anda. Atau mungkin ada yang meneteskan air mata di ujung mata gitu ya, kecil, tetik. Melayangkan indahnya ketika ada orang tua Anda masih ada. Semua hal-hal indah ini banyak sekali orang yang telah mewujudkannya melalui MCI. Dan percayalah pada saya, apa yang akan Anda pelajari pada sore hari ini akan menjadi suatu hal yang akan benar-benar menjadi kunci Anda untuk Anda bergerak secara luar biasa ke depannya. Dan saya yakin apa yang Anda dapatkan pada sore hari ini, yang ketika Anda bayangkan tadi, itu menjadi sebuah kenyataan. Bahagia banget ya Allah. Ya, senang, terharu. Saya senang juga ketika saya disapa gitu ya, ada Julius. Ini terima kasih kalau saya senang gitu ya, kalau melihat nanti postingan-postingan di Facebook, Anda semua mewujudkan satu persatu impian Anda. Saya senang sekali dan saya berdoa untuk Anda. Alright, pertanyaannya adalah untuk menjadi seorang mewujudkan banyak hal ini di MCI, apa yang harus Anda lakukan? Di MCI pada umumnya pelaku-pelaku MLM ini ada 4 kategori ceritanya ya. 4 kategori ini berdasarkan fakta, berdasarkan survei yang sudah banyak banget terjadi gitu ya. Di mana 4 kategori ini mungkin bisa saja menggambarkan Anda saat ini.
Saya tidak bisa menjabarkan saya tidak akan menjabarkan secara detail orang-orangnya kayak gimana, ciri-ciri seperti apa. Mungkin ada kaitan dengan perawakan, nggak ada. Urusan ini nggak ada urusan nama fisik, nggak ada apapun itu. Ini cuman masalah soal mindset dan soal Anda nilai sendiri aja dah. Yang pasti ketika nanti saya sebutkan satu-satu, Anda cukup sayanya di dalam hati aja, nggak perlu komen saya di kolom komentar. Aduh saya tuh, ya itu biar jadi koreksi pribadi aja. Apakah Anda di kategori pertama, yang dimana kategori ini memiliki porsi 48%, ya 48% orang di kategori ini rata-rata adalah tipe ini. Quitter artinya apa? Adalah orang-orang yang menyerah, orang-orang yang keluar. Quitter kan artinya keluar kan. Baru juga mulai, belum juga apa-apa, udah nyerah, udah menyalahkan banyak hal dan akhirnya menyerah. Dan kalimat sakti yang keluar dari mulutnya adalah gua nggak cocok di bisnis MLM, gua nggak cocok di MCI, gua nggak cocok jualan produk biogas, gua nggak cocok jalanin produk kalung, gua nggak, ya gue cuma pemakai aja lah. Pokoknya kalimat-kalimat seperti ini yang sering banget terlontar dari orang-orang di kategori quitter. Porsinya gede loh, 48%. Jadi misalnya dari 100 orang ada 48 orang yang kira-kira tipenya ini. Belum apa-apa nyerah, belum apa-apa keluar, belum apa-apa berhenti, belum apa-apa. Ya udahlah, bukan jalannya gua di sini ya. Kalau ada yang Anda yang tipe quitter, saya yakin Anda yang menonton semuanya di webinar pada sore hari ini adalah bukan kategori pertama. Namun jika Anda menemukan orang-orang di kategori pertama, jangan berkecil hati karena ada pesan-pesan yang bisa Anda sampaikan kepada mereka di materi-materi berikutnya. Namun pastikan bahwa Anda bukan kategori di quitter ya. Amit-amit ya. Kategori kedua yang punya porsinya juga cukup besar, tidak kalah besar dengan quitter adalah dengan porsi 35%. Waduh, ini besar juga nih ya. Guys, 35% ini adalah orang-orang yang jalanin MLM, tipenya adalah pleaser. Pleaser ini setingkat lebih tinggi daripada quitter. Yang dimana pleaser ini salah satu cirinya, gue yang mending komitmen jalanin MCI seumur hidup gue, MCI jalanin MCI. Gue semangat banget jalanin MCI. Namun di dalam orang-orang pleaser ini dia merasa dirinya tetap lebih baik daripada si quitter. Tidaknya gue nggak gampang nyerah. Tidaknya gue masih bertahan. Namun pleaser ini adalah ciri-cirinya adalah salah satunya dia tidak memberikan sebuah aspek yang cukup signifikan. Yang penting jalan, yang penting gerak, yang penting maju terus saja. Namun di dalam perjalanannya, di dalam pergerakannya tidak punya cara berpikir yang tepat, tidak punya mental yang tepat, tidak punya cara kerja yang tepat. Namun pleaser ini tetap jauh lebih baik daripada orang menyerah. Karena bagaimanapun seorang yang menyerah tidak akan pernah merasakan hasil dari apa yang dia kerjakan. Dan kabar baiknya pleaser, saya ucapkan selamat jika Anda masih bertahan terus menjalankan walaupun banyak sekali halangan, walaupun banyak penolakan, Anda jauh lebih baik daripada 48% orang-orang di luar sana. Namun pertanyaan buat Anda semua, jika Anda ada di kategori pleaser, maukah Anda naik kelas? Tentunya mau ya. Karena apa? Porsi yang jauh lebih kecil lagi, yang memakan hanya porsi 12%. Bayangkan ya, di sisi kiri, pleaser dan quitter, orang-orang yang cepat menyerah, tidak memberikan hasil yang dampaknya cukup besar untuk diri Anda, untuk keluarga Anda. Ini punya porsi lebih besar. 48 tambah 35%, berarti 83%. Kalau kemarin itu 80 berarti 80. Pleaser dan quitter. Saya tidak berharap Anda ada yang menyaksikan webinar pada sore hari ini adalah tipe quitter ataupun pleaser. Karena ketika Anda tadi membayangkan Anda ingin berangkat liburan ke luar negeri, Anda membayangkan Anda berangkat ibadah haji, membangun rumah impian Anda menjadi elite diamond dan crown, semuanya ini tidak ada di sisi kiri. Orang-orang yang bisa merasakan jalan-jalan
gratis dari MCA, orang bisa mewujudkan rumahnya, bisa menjadi elite dan bisa menjadi keren adalah orang-orang yang berada di sisi kanan. Yaitu sisi kanan apa? Yaitu yang ketiga, dengan porsi 12%, yaitu orang yang kategorinya sebagai doer. Orang yang melakukan secara konsisten dan disiplin. Orang yang jauh lebih baik daripada pleaser dan quitter. Orang yang tidak hanya melakukan dan komitmen dia melakukan terus menerus. Dia memperbaiki skillnya, dia memperbaiki pengetahuannya, dia memperbaiki mentalnya, dia memperbaiki cara kerjanya, dia memperbaiki cara berpikirnya. Dan orang-orang di luar ini adalah orang-orang yang setidaknya udah merasakan hasil dari apa yang dia kerjakan. Kalau di MCI contohnya adalah orang-orang yang di luar ini adalah orang-orang yang gak heran kalau dia adalah tipe-tipe yang sudah merasakan trip reward. Sekarang cash reward 10 juta. Heran ya di halaman Facebook Anda melihat kok bisa. Dia bisa dapat 1 tiket, 2 tiket, 7 tiket, 8 tiket. Sekarang udah gak boleh. Dia tembus paket keluarga ya. Wah banyak banget pokoknya ya. Dan siapa yang mau? Siapa yang ada di tipe kategori ketiga ini? Siapa yang kategori 3 doer? Saya. Ya, yang Anda yang sudah berada di kategori 3 doer, saya ucapkan selamat. Dan tinggal satu langkah lagi Anda menjadi naik ke level kategori keempat. Kategori 4 yang porsinya sangat kecil sekali. Yang dimana kategori keempat ini adalah sebagian kecil orang yang melewati proses. Mungkin dia awalnya pernah menjadi quitter, namun dia akhirnya berjuang kembali. Dia bertahan, dia komitmen, dia memperbaiki dirinya, dia menaik level menjadi pleaser. Dari pleaser dia memperbaiki, terus upgrade diri, terus belajar, terus ikut pertemuan, ikut webinar. Tidak menyalahkan segala hal yang terjadi atas kondisi ini, COVID bagaimanapun, dia tetap maju aja. Mau orang ngomongin kayak apapun, maju terus. Dari pleaser dia menjadi doer. Dia melakukan, dia tidak memusingkan pendapat-pendapat orang sekitarnya yang tidak mengakui keberadaan dia, yang tidak mengakui kemampuan dia tidak peduli. Karena ingat, latar depan Anda, masa depan Anda tidak ditentukan oleh latar belakang. Dari luar dia naik kelas ke level yang tertinggi. Dan saya berdoa untuk Anda semua, Anda pada sore hari ini, Anda menjadi kategori keempat. Siap? Mau? Kategori keempat, apakah itu? Kategori keempat adalah Anda menjadi seorang dengan hanya 5%. Anda menjadi seorang pemenang. Anda mungkin pernah merasakan rasanya ditolak, Anda pernah merasakan namanya jatuh, gagal berkali-kali, coba sana sini, mencoba banyak hal. Anda belajar, Anda komitmen sepenuh hati. Anda melakukan hal yang terbaik dan Anda akhirnya berada di titik di mana Anda menjadi seorang pemenang. Apakah menjadi seorang pemenang yang di sini menjadi doer tidak pemenang? Anda seorang doer pun menjadi pemenang kok. Anda selangkah lebih maju daripada pleaser dan quitter. Apakah pleaser bukan seorang pemenang? Pleaser pun pemenang. Namun yang bukan pemenang adalah quitter. Pleaser tetap lebih baik. Anda seorang pemenang. Anda telah berhasil melewati masa-masa keraguan Anda dan Anda terus menjalankan bisnis MCI dan Anda terus bergerak. Doer, Anda terus bergerak, Anda terus upgrade diri dan akhirnya Anda merasakan dari apa yang Anda kerjakan. Karena prinsipnya adalah seorang petani adalah orang yang pertama kali merasakan apa yang dia kerjakan dari hasil buah tangannya. Ya. Dan porsinya 5%. 5% kecil gak? Kecil kalau secara 5%. Tapi kalau dikali jumlah, dikali angka, 5% dari 200 juta, itu berapa? Itu gede banget. Itu 4 juta guys. Dan artinya apa? Memang orang-orang yang di kategori winner ini, kenapa porsinya dikit? Karena tahu kenapa berlian itu nilainya mahal? Karena berlian itu ditempatnya habis-habisan di perut bumi, panas dingin ditekan sampai padat bener. Dan kepadatannya itu yang membuat menjadi sebuah berlian yang berkilauan ketika udah dipoles dan begitu mahal. Dan maukah Anda menjadi seorang winner? Boleh kolom komentar, mau? Siapa yang mau jadi kolom komentar menjadi pemenang? Yes, I am the winner. Ya. Yeah.
Kalau Anda mau jadi seorang pemenang, Anda mau naik kelas, ada hal yang ingin saya sampaikan pada Anda pada sore hari ini. Dan apakah itu? So, what's your choice? Apa pilihanmu? Saya yakin dari 1000-an orang yang menonton webinar pada sore hari ini, tidak ada satupun yang ingin menjadi seorang yang quitter. Betul? Kalau nggak ada yang menjadi quitter dan semuanya ingin menuju winner, so mari kita mulai. Apapun yang Anda kerjakan, kita mulai dengan satu langkah. Dan semuanya itu dari pleasure, doer, dan winner. Sebelum ketika Anda melangkah naik level, saya ingin sampaikan kepada Anda adalah 5 kesalahan pelaku MLM pada umumnya. Dan kesalahan-kesalahan ini fatal banget. Dan mengakibatkan akhirnya pergerakan mereka seperti itu terus. Karena apa? Cara berpikir yang tidak tepat. Karena bagaimanapun, orang berpikir gitu ya, gimana sih caranya untuk saya bisa sukses seperti ini? Kok saya melakukan cara seperti dia, kok tidak maksimal ya? Kok saya melakukan cara seperti dia, saya promosi, saya jualan, prospek segala macam, kok nggak maksimal ya? Karena prinsipnya pada begini, Anda melakukan hal yang sama, namun cara berpikir Anda berbeda, hasil berbeda. Ingat kata-kata sekali lagi, meskipun Anda melakukan hal yang sama, namun cara berpikir Anda berbeda, hasil akan berbeda. Ketika Anda nge-gym gitu ya, Anda nge-gym, Anda angkat barbel gitu ya. Angkat barbel sama-sama 10 kilo. Sama-sama 10 kilo. Yang satu si A mikirnya dia angkat barbel karena dia pengen gedein otot. Yang satu dia angkat barbel, yang penting dia bisa angkat udah cukup. Jelas yang terlihat adalah hasil sangat berbeda. Orang yang pengen gedein otot ketika diangkat 10 kilo, dia bisa sama-sama angkat nih, yang sama-sama pengen, yang penting bisa angkat 10 kilo. Namun yang terjadi adalah ketika ini diberikan beban lebih besar lagi, 15 kilo, 20 kilo, si orang yang akan gedein otot, tujuannya dia akan gedein otot, dia akan menaikkan kualitas dia. Yang orang udah bisa naik 10 kilo, yang penting gue udah naik 10 kilo, dikasih 15 kilo, bodo amat. Dia gak peduli badannya gede atau enggak. Nah banyak hal seperti itu. Banyak orang jalanin MLM, banyak orang jalanin MCI, berpikir bahwa ya mending gue jalan, namun tidak punya cara pandang yang tepat. Nah, cara berpikiran tepat ini, meskipun sama-sama ngangkat hal yang sama, meskipun sama-sama kerjain hal yang sama, tapi kalau mikirnya ngaco, hasilnya nggak maksimal. Oleh karena itu, benerin dulu yang ngaco. Nah, ini 5 hal paling ngaco yang sering orang pikirin, kesalahan yang paling banyak orang kerjain, ya. Yang pertama adalah tidak punya target yang jelas. Wah, ini paling sering banget terjadi ya. Nanti saya akan jelaskan semuanya, namun saya akan rangkum dulu hal-hal kesalahan apa yang paling sering terjadi. Kesalahan kedua para pelaku MLM, terutama khususnya RMC, adalah ketika jalanin MLM ini yang bisa duit gampang dan cepet nih. Kalau jalanin MLM aja, duitnya gampang dan cepet. Lu kalau langsung masuk MCI 5D duduk diam dapat duit ya. Ada yang bikin 7D, 9D, 10D gitu. Waduh, itu kreatif banget tuh. Kalau dulu 3D ya, duduk diam dapat duit. Itu udah 4 deh. Duduk diam dapat duit. Sekarang 5D. Duduk diam dapat duit. Apa tuh? Pokoknya panjang, ada orang bikinnya sampai berapa D gitu ya. Kita cari tahu nanti ya. Kesalahan pelaku MLM yang ketiga adalah bisnis sampingan. Maksudnya apa Yul? Bisnis sampingan. Sabar nanti tak jelasin. Yang keempat adalah berharap limpahan. Nah lo apalagi itu. Dan yang kelima auto dikenal. Ya boleh silakan rangkum. Yang pertama adalah tidak punya target yang jelas. Yang kedua adalah menghasilkan duit gampang dan cepat. Yang ketiga adalah bisnis sampingan. Yang keempat berharap limpahan. Yang kelima auto dikenal. Dari semuanya itu, apakah yang Anda kayaknya nggak asing nih, kayaknya kenal nih kata-kata. Kalau ada salah dari 5 kategori ini Anda berada di ini, bertobat. Jika Anda sudah tidak ada di 5 hal ini, tidak menjalani kesalahan ini, berarti Anda sudah menjadi orang yang lebih baik. Namun jika Anda bertemu dengan orang-orang seperti ini, bantulah dia keluar dari kesalahan-kesalahan ini. Karena setiap orang mungkin pernah melakukan kesalahan,
namun dia berhak untuk diberikan panduan yang lebih benar. Oke, betul dong. Ya guys. Satu, tidak punya target yang jelas, dan ini sering banget terjadi sama orang-orang jalanin MCI. Waktu saya jalanin MCI pertama kali, saya pun pernah ada di kondisi kayak gini. Waktu jalanin MCI pertama kali ditanyain, lu mau hasilin apa sih dari MCI? Lu pengen punya impian apa sih? Lu pengen punya target apa sih? Jawaban paling sering keluar dari orang-orang yang belum menjadi pemenang adalah kata-kata kayak gini nih. Saya pengen dapat duit banyak pokoknya. Berapa banyak? Pokoknya banyak dah. Berapa banyak? Ya, pokoknya banyak. Ditanya, 100.000. Banyak gak? Ya enggak lah. Jadi berapa banyak? Pokoknya banyak. Gak kelar-kelar ya pertanyaan kayak gini. Jadi guys, kedua, impiannya apa? Saya pengen dapat bonus yang besar. Oh, besar. Tapi besar tangannya begini. Saya pengen dapat bonus yang besar. Oh, besar. Tapi menurut orang lain, menurut dia besar segini, tapi ada menurut orang lain besar segini. Ya beda-beda meskipun. Namun teman-teman, tiap orang memang meskipun punya tolak ukur besar yang berbeda-beda ya guys. Namun kasih tolak ukur yang tepat. Contoh lagi jawabannya sering yang keluar dari mulut orang ketika tanya soal target adalah pengen beli mobil. Mobil apa? Pokoknya pengen beli mobil. Ada seorang anak gitu ya, bapaknya Sultan. Sultan. Dia seorang penambang di daerah pedalaman Kalimantan, bapaknya Sultan nih. Ini real. Jadi saya nonton ini di TikTok. Saya pengen tampilin cuman takut kena copyright. Jadinya saya nggak berani tampilin deh. Karena nanti tiba-tiba streaming ini berhenti di ban sama Facebook karena tampilin video TikTok yang gak enak. Jadi ini si anak konyol gitu ya. Pak, aku pengen punya mobil dong. Bapaknya orang sultan gitu ya. Gampang ya. Sederhana beli mobil dong. Pak, aku mau beli mobil dong. Mobil apa? Mobil 2 pintu pak. Warna apa? Hitam boleh, putih boleh. Udah dong selesai itu obrolan. Oke, bapaknya bilang oke. Nah selesai ngobrol, besoknya dia kaget. Yang datang bukan 1 mobil, ada 2 mobil di garasinya langsung 2 pintu. Wah dia speechless. Cuma bukannya happy, dia malah bingung. Kenapa? Ini datang 2 mobil pickup, bener sih 2 pintu, hitam sama putih sekaligus. Mungkin bapaknya pikir ini anaknya mau usaha gitu ya, dikasih mobil pickup karena bapaknya kan usaha tambang gitu ya. Anaknya antara ngakak, sedih, sama senang juga ya dikasih mobil, tapi bapaknya ya begitulah. Kadang otak kita tuh seperti kita minta sama bapak kita gitu ya. Aku pengen mobil. Pokoknya 2 pintu. Lupa bilang. Mobil sport. Mereknya Ferrari. Tipenya California. Tipenya mesinnya warna merah V12 gitu ya. Mesinnya. Guys, jadi semuanya perlu jelas gitu ya. Pengen mobil kayak apa ya? Odong-odong juga mobil. Ya gak? Ini odong-odong ya. Bisa hasilin duit. Bisa menghibur anak. Odong-odong. Mobil. Ingin beli ini, beli itu. Ya. Beli ini, beli itu. Ini paling sering banget nih. Kata-kata ini keluar nih. Dari orang yang ditanyain target nih ya. Mungkin ada orang yang ketakutan kalau ditanya soal target tentunya apa. Atau mungkin dia belum pernah biasa ketika ngomongin soal target. Selama ini kayaknya fine-fine aja. Gue tanpa target jalan-jalan aja. Hidup gue mengalir. Kemanapun aliran itu, arus itu membawaku. Tahu gak yang dibawa arus apa? Benda mati. Yang kalau dikali-kali itu yang kuning-kuning tuh melayang tuh. Tahu kan? Ya itu tuh. Ingin beli ini, beli itu. Terus kata-kata terakhir yang sering ditanyain kalau soal target. Mau hasilin apa? Sebanyak-banyaknya pokoknya. Sebanyak-banyaknya. Banyak. Berapa banyak? Banyak pokoknya banyak. Sebanyak-banyaknya. Nah lo. Siapa yang masih berpikir seperti ini? Siapa yang ngomong kalau soal ngomong target? Ditanya, jawabannya memberikannya kayak gini. Ya. Otak kita. Contoh sederhana gini deh. Kalau yang punya anak-anak di rumah ini gampang banget ilustrasinya. Kalau yang belum punya anak, nanti punya anak, ini coba aja praktekin. Kalau ada anak kecil, praktekin aja. Sederhana sekali. Anak lari-lari gitu ya. Anak lari-lari, dia lari-lari lagi happy ketawa-tawa. Terus kamu suruh ngomong. Jangan lari-lari. Responnya berikut. Anaknya apa? Bingung. Atau mungkin dia tetap lari. Kenapa? Jangan lari-lari. Dia bingung.
perintahnya jangan lari-lari. Kalau jangan lari-lari, gue harus ngapain? Kalau kasih perintah yang tepat, dia akan melakukan yang tepat. Karena saya punya anak, dulu saya belajar suka kasih kata jangan misalnya ya. Jangan. Kamu jangan lari-lari. Tapi kita bisa kasih perintah yang lebih benar, lebih jelas. Kamu duduk diam sebelah papi. Nah, tenang dia, langsung duduk diam sebelah saya. Otak kita juga berpikir seperti itu. Mau apa? Duit yang sebanyak-banyaknya. Otak bingung, duit sebanyak-banyaknya. Karena punya latar belakang yang punya gambaran, punya duit banyak kayak apa. Sebanyak yang pernah dipegang adalah dulu pernah pegang 200.000 itu di ATM. Sekali narik ATM 20.000. Berarti paling banyak sebanyak yang gue pikirin adalah 200.000. 1 juta gak punya bayangan duit 1 juta kayak apa. 100 juta gak punya bayangan apalagi. 500 juta, aduh gak punya bayangan. 1 miliar, aduh boro-boro dah. Banyak orang akhirnya mandek di situ-situ aja. Karena membatasi cara berpikir sendiri. Meskipun Anda tidak pernah tahu rasanya misalnya pegang duit 1 miliar langsung ditransfer ke rekening Anda, 0,5 miliar ditransfer ke rekening Anda tentukan. Mau punya income berapa? Saya pengen menjadi seorang elite diamond mendapatkan cash reward 0,5 miliar. Jelas. Saya pengen beli mobil. Mobilnya Avanza, misalnya Anda baru mulai gitu, saya pengen beli mobil Avanza warna putih. Kenapa? Karena saya ingin kalau jalan-jalan sama keluarga saya, anak saya 3 misalnya. Pak Julius, anak saya 3, saya sama istri saya kemana-mana selalu naik motor atau naik angkot. Kayaknya kasihan gitu lihat anak saya, capek dia panasan, di angkot juga kan panas. Saya pengen memberikan yang terbaik, anak saya nggak kepanasan, anak saya nggak keringetan, nyaman dari rumah sampai tempat tujuan itu terlindungi. Saya pengen punya mobil Avanza putih. Jelas banget, enak gitu ya. Pengen punya income, mau income berapa? DMC kan semua angka terukur gitu ya. Kan dari awal marketing plan ada angka-angkanya. Closing 2 paket 900.000. Kan nggak mungkin ditanya berapa banyak, Anda nggak bisa jawab. Semuanya jawabnya terukur gitu ya. Karena Anda bisa ukur. Pengen punya income 1 bulan 5 juta, 10 juta bisa diukur. Berarti 1 hari Anda prospek berapa banyak bisa diukur. Betul? Betul sekali. Oke guys, jadi sampai saat ini nangkep ya. Jadi mulai target yang jelas. Target yang jelas itu penting banget. Meskipun Anda tidak pernah punya bayangan, tadi ketika saya mengajak Anda membayangkan semuanya itu, ya udah bayangan-bayangan itu Anda pengen berangkat haji, bulan berapa, tanggal berapa, tahun berapa, Anda tentukan aja. Bawa itu dalam impian Anda, bawa tekad, bawa dalam hati Anda bawa dalam doa Anda. Jika Anda sudah punya target yang jelas saat ini, saya ajak Anda kembali, Anda pegang dada Anda semua, sama-sama pegang dada masing-masing. Jangan dada orang sebelah Anda, ya apalagi dada lawan jenis yang bukan muhrim ya. Hati-hati. Pegang dada masing-masing, bilang sama Tuhan, amin ya Tuhan. Inilah impianku Tuhan, ini impianku, aku ingin membahagiakan anak-anakku Tuhan. Aku butuh income segini per bulannya Tuhan untuk kebutuhan anak-anakku, ingin memberikan pendidikan terbaik untuk anakku, untuk membahagiakan orang tuaku, ingin ini, ingin itu. Bawa dalam doa. Pengen punya rumah, rumahnya kayak apa? Kalau punya foto rumahnya, foto aja sama rumahnya, udah nggak usah khawatir. Karena bermimpi itu gratis. Dan orang-orang yang quitter pada awalnya mereka tidak punya gambaran seperti ini. Exactly, betul. Jika Anda tidak punya gambaran target atau impian yang jelas, be careful. Be careful. Anda nanti bisa masuk kategori pleasure atau ke quitter lama-lama. Namun saya mengajak saya ingin menarik Anda ke dalam kategori ke kanan, di mana Anda menjadi seorang doer dan winner. Oleh karena itu mulai dari sekarang punya target yang jelas. Nah, cara berpikir yang ngaco kedua adalah menghasilkan duit gampang dan cepat, gitu ya. Jalanin MCA, gue masuk MLM, gue masuk MCA, pasti gue dapat duit cepat dan kayak gampang nih. Wah, waktu jelasin gitu ya, kamu closing 900.000, maunya dapat duit di MCA itu gampang. Lu ada satu kiri, satu kanan, 900.000, abis itu ongkang-ongkang kaki dapat duit. Guys, dapat duit di MCI itu besar. Namun gampang dan cepat itu soal tindakan Anda. Cepat, gampang, dan besar ya income Anda itu ditentukan oleh tindakan Anda.
Bukan karena ketika Anda masuk MCI semata-mata Anda langsung duduk diam dapat duit. Banyak di luar sana bisnis terutama model money game menawarkan lu taruh duit aja, kamu taruh duit aja, lu nggak usah ngapa-ngapain, dapat setiap bulannya 11-15% setiap bulannya ditransfer. Wih, banyak orang tergiur seperti itu. Kenapa? Enak, dapat duit gampang, taruh duit doang, nggak usah ngapa-ngapain, beres dapat duit. Woi, dapat durian runtuh. 3 bulan kemudian masuk berita di highlight di TV. Penipuan money game ini. Saya fair-fairan. Banyak orang sekali tergoda. Tidak ada namanya lift untuk kesuksesan Anda. Anda perlu melewati tahap demi tahap. Ada proses yang perlu Anda lewati. Seberapa cepat, seberapa besar, seberapa gampang, itu tergantung Anda masing-masing. Gampang itu beda persepsinya, pandangan tiap orang. Ada yang bagi sebagian orang, kayak misalnya gampang dapat duit, dia closing 2 orang kayaknya gampang bener. Orang lain melihatnya gampang, tapi kan dia tidak tahu, Anda tidak tahu apa yang dia kerjakan hingga terlihatnya gampang. So guys, pertama, buang pikiran bahwa ketika Anda masuk MLM, masuk MCI, Anda sebagai pelaku MLM, pelaku MCI, buang jauh-jauh pikiran bahwa MCI ini gue langsung join, gue bakal dapat duit gampang dan cepat. 900.000, habis itu gue langsung naik 123,45%, kayak tiba-tiba saham gitu ya. Guys, karena masuk MCI itu tidak seperti lotre. Banyak sekali orang-orang yang menganggap bahwa masuk MLM itu seperti lotre. Karena pas saya dulu gitu. Gue bakal nawarin sini. Waduh, gue kalau nawarin dia bakal jalan, dan habis itu si A jalan, si B jalan. Wah, gue bakal kaya nih. Tahu lotre gak? Lotre, berharap naruh angka, beli angka, tiba-tiba dapat kaya mendadak. Guys, kalau Anda masih berpikir bahwa masuk MLM, masuk MCI itu sebagai lotre, ngaco. Tobat sekarang, tobat. Kalau ada orang sebelah kanan Anda, kiri kanan Anda jalan MC juga, masih berpikir kayak gini, bahwa menganggap bisnis MCI adalah bisnis lotre gitu ya, kasih tahu dia, ayo, tobat bareng-bareng. Tobat. Karena Anda tanya ke siapapun, karena mereka yang bisa berhasil menjadi seorang pemenang adalah mereka yang memperjuangkan apa yang menjadi target mereka. Mungkin orang melihatnya gampang, mungkin orang melihatnya cepat. Wah, dia cepat banget 1 tahun jadi elite diamond. Wah, dia cepat banget bisa jadi crown. Wah, dia cepat banget 1 tahun bisa beli mobil, 1 tahun bisa beli rumah. Dia 3 bulan bisa beli mobil. Saya dulu terkagum-kagum gitu ya sama Bapak Bong Sugianto. Bro, awalnya saya meremehkan dia waktu dia prospekin saya. Bro, kalau teman-teman belum tahu Bapak Bong Sugianto, cari aja di Facebook masing-masing gitu ya, Sugianto Bong, cari perawakannya dia. Waktu saya bertemu dengan dia 8 tahun yang lalu, saya menganggap remeh dia gitu ya. Orang lagian dia pakai kaos polos gitu ya, V-necknya rendah lagi gitu ya, V-neck rendah. Terus dia pakai kaos ketat bener, karena badannya berotot gede gitu ya. Nah, habis pakai berotot gede gitu, saya memandang dia, ini lancai benernya. Terus saya tanya dia, emang lu udah hasilin apa sih bro? Ya paling baru, gue jalanin MCM 4 bulan bisa kebeli mobil Fiesta putih tuh di depan. Cepet banget. Dan sewaktu saya jalan, kok saya 4 bulan, 5 bulan gak bisa hasilin apa-apa, gak seperti si Bro Sugi ya. Guys, ingat balik lagi, setiap orang punya prosesnya masing-masing. Seberapa cepat atau lambat, itu ditentukan oleh seberapa momentum yang Anda ciptakan. Karena itu kembali kepada momentum. Momentum kayak apa Anda cari aja di training di VSN, di YouTube VSN. Banyak banget sekali training membahas soal momentum. Cepat atau lambat, setiap orang punya waktunya yang berbeda-beda. Namun, lakukanlah secepat-cepatnya. Karena waktu akan terus berputar dan tidak bisa kembali. Ya. Salah satu trainer inspirator yang menginspirasi saya, Bapak Pak Hindrata Nikolai, dia berkata, usaha lebih keras. Jika Anda ingin berada di puncak, kamu harus berusaha lebih daripada yang sudah berada di puncak.
Yang sudah berada di puncak juga terus kerja keras, karena itu kamu harus usaha lebih keras. Saya selalu yakin dan percaya bahwa segala sesuatu usaha tidak akan mengkhianati hasil. Yes, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jika Anda melihat orang lain, dia begitu cepat, dia begitu mudah sekali mendapatkan apa yang dia cita-citakan, apa yang dia impikan, namun Anda tidak pernah tahu proses apa yang dilewati. Jadi guys, ketika Anda melakukan segala sesuatu di MCI, ketika Anda merasa sulit, Anda merasa segala sesuatu yang Anda kerjakan itu kayaknya berat, janganlah pernah berpikir, buanglah berpikiran bahwa yang Anda lakukan adalah yang paling berat. Gue udah prospek kemana-mana, semuanya menolak gue, semuanya udah punya. Buang pikiran kayak gitu. Gue kayaknya gak bisa berhasil di MCI. Buang pikiran itu. Kalau Anda pengen menjadi seorang winner, mulai sekarang berpikirlah seperti seorang winner. Kalau Anda mau jadi seorang loser, Anda berpikirlah seperti seorang loser. Namun saya yakin tidak seorang pun ingin menjadi seorang loser, seorang quitter. Semua ingin menjadi seorang winner. Oleh karena itu, mulai sekarang berpikirlah seperti seorang winner. Salah satunya ini. Ya, bahwa nggak ada duit cepat dan gampang di MLM, di MCI khususnya. Karena orang yang saya pernah mendengar bahwa ada salah satu orang yang jalanin MCI gitu ngomongnya, waktu awal saya jalanin, pokoknya bro, lu closing satu kiri, satu kanan, udah lu ongkong kaki, lu pasti bisa berhasil. Hati-hati ketika Anda juga menjelaskan kepada orang yang Anda tawarkan. Prinsip ketiga yang suka ngaco oleh para pelaku MLM adalah menganggap bisnis MCI adalah sebagai bisnis sampingan. Pada dasar prinsip yang utama adalah nggak ada tuh. Kalau Anda mikir bisnis MCI adalah bisnis sampingan, jangan pernah ngarap hasilnya sampingan. Hasilnya maksimal. Kalau Anda menganggap bahwa MCI adalah part-time job, orang berpikir bahwa sering nanya sama saya bedanya bisnis sampingan sama bisnis utama apa sih, Jun? Orang berpikir bahwa bisnis itu hanya soal saya setiap hari setiap hari promosi 10 jam gitu ya. Saya setiap hari ngerjain MCI 10 jam. Saya rajin pokoknya posting. Namun yang saya mau tegaskan kepada Anda, sampingan dan utama itu bukan cuma ngomong soal berapa banyak waktu, berapa lama Anda menjalankan, berapa rajin. Namun ketika Anda menganggap MCI adalah bisnis Anda, itu berkata soal hati, itu berkata soal fokus, itu berkata soal prioritas. Banyak orang komplain dia jalanin MCI dia nggak punya waktu. Saya waktunya padat banget, saya waktunya sibuk banget. Saya setiap hari kerja, saya setiap hari ngurusin anak, saya nggak punya waktu untuk promosi, untuk jalanin, untuk prospek segala macam. Julius, guys, bisnis itu bukan cuma soal sibukan Anda. Setiap orang punya kesibukannya masing-masing. Namun jika Anda satu hari cuma punya 2 jam, namun 2 jamnya itu Anda berikan hati Anda untuk semaksimalnya, untuk masa depan Anda di MC. Anda berikan hati Anda berikan fokus, Anda berikan prioritas. Kalau Anda berikan MCI prioritas, pasti Anda punya waktu. Kalau Anda tidak menjadikan MCI dalam prioritas Anda dalam sehari-hari, pasti Anda tidak akan memberikan waktu. Betul? Betul? Jadi sebenarnya bukan orang tidak punya waktu, namun orang tidak memberikan prioritas terhadap waktunya. Kalau Anda misalnya sehari-hari sibuk kerja apapun, ketika Anda memberikan prioritas waktu keluarga Anda, secapek apapun, sesibuk apapun, pasti ketika Anda pulang ke rumah, Anda akan pengen cepat banget pulang, yang misalnya yang kantornya gitu ya, Anda pengen cepat pulang, Anda pengen memeluk keluarga Anda. Kenapa? Keluarga Anda ada dalam prioritas Anda. Karena bisnis itu ngomong soal hati, bisnis itu ngomong soal fokus, bisnis itu ngomong soal prioritas. Ketika Anda punya waktu semepet apapun, sesempit apapun, berikan waktu yang udah Anda luangkan. Beda antara memberi waktu luang sama waktu sisa. Waktu luang adalah Anda memberikan prioritas, Anda menyiapkan waktu itu, Anda memberikan yang terbaik. Selama 2 jam, gua akan memberikan yang terbaik, gua akan maksimalin promosi dan prospek itu. Kalau waktu sisa adalah, misalnya Anda kerja gitu, udah sampai jam 8 malam, Anda udah lihat jam 8 malam, waduh, jam 9 udah tidur, 1 jam lagi. Ya udahlah, nanti aja dah. Sisa setelah jam 8 aja lah baru mulai gitu.
Anda tidak pernah tahu kesibukan Anda seperti apa, tahu anak Anda minta inilah, anak Anda minta itu, tahu habis udah jam 12 malam. Karena Anda tidak memberikan prioritas waktu, akhirnya ya udah berlalu gitu aja. Satu hari tidak promosi, satu hari tidak prospek. Dan Anda nggak usah ngarep kalau Anda bisa mendapatkan impian-impian Anda, dan nggak usah ngarep kalau Anda pengen jadi seorang pemenang. Karena Anda tidak pernah menempatkan impian Anda, target Anda, bisnis Anda pada prioritas Anda. Kalau Anda tidak prioritas pada bisnis Anda, pada target Anda, berarti Anda juga tidak prioritas pada masa depan keluarga Anda. Itu prinsip yang udah saling nempel gitu ya. Yes, bisnis MCI butuh waktu yang Anda luangkan, Anda siapkan. Bukan waktu sisa. Oke guys. Dan ini sering banget terjadi. Sering banget saya mendengar orang-orang yang pengen bilang begini sama upline fair-fairan. Upline, kok lu nggak kasih ini siapa yang nanya suntikan ke gua, suntikan ya. Lu nggak kasih downline ke gua nih, nggak ada nih tim gua yang jalan. Lu kok nggak mau sih kasih prospekan lu, closingan lu taruh di bawah gua? Taruh dong, ayo. Gimana sih lu kan katanya upline gua, lu kan leader gua, masa lu nggak taruh di bawah gua? Gua seret nih, gua susah nih. Kalau upline Anda berharap begitu, Anda menjadi seorang pengemis. Sorry to say. Di mana-mana di dunia ini tidak pernah ada seorang pun yang memberi itu yang berkekurangan. Namun orang yang selalu meminta-minta selalu yang berkekurangan. Itu selalu terjadi dimanapun. Ketika ada upline Anda memberikan titik di bawah Anda, memberikan downline di bawah Anda, itu adalah sebuah anugerah, itu adalah sebuah bonus. Namun itu bukan sebagai satu harapan satu-satunya bahwa Anda sukses, Anda berhasil karena limpahan upline. Dan yang sering ngaco juga yang kedua adalah Anda memaksa downline Anda gitu ya. Ada seorang upline, ayo dong kamu gerak, ayo dong aktif, berharap apa? Biar downline aktif, dianya nggak usah gerak, downline kerja aja, downline jalan. Jika Anda punya tim yang kiri kanan, ada downline Anda aktif, sayangi mereka seperti anak Anda sendiri. Namun Anda bukan menaruh harapan pada anak Anda, pada downline Anda satu-satunya gitu ya. Namun Anda juga bekerja keras. Anda tujukan kualitas Anda sebagai seorang pemimpin. Anda tujukan kualitas Anda sebagai seorang leader. Bahwa nggak cuman Anda berharap closingan dari downline Anda, tapi Anda juga bersama-sama. Ki Hajar Dewantara punya sebuah prinsip. Mungkin Anda pernah mendengar, ing aso sung tulodo, ing madyo mangun karso tuturi handayani. Nah lo, mungkin Anda pernah dengar ya, apalagi tuturi handayani. Sering terdengar begitu ya. Dari zaman sekolah, kayaknya apa ya tuturi handayani. Ki Hajar Dewantara berkata dengan prinsipnya bahasa Jawa, ing aso sung tulodo, ing madyo mangun karso tuturi handayani. Yang artinya adalah, ing aso sung tulodo, seorang pemimpin, dia akan mengambil contoh seorang guru ya. Seorang guru menjadi seorang teladan. Seorang yang menjadi contoh, memberikan contoh, memberikan teladan kepada orang-orang yang dia pimpinnya. Ing madyo mangun karso, seorang pemimpin, seorang guru, dia menjadi sahabat, menjadi partner terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Tuturi handayani, menjadi support, menjadi penopang, menjadi pendukung. Jadi guys, ketika Anda berjalan ke bisnis MCI, ketika Anda upline dan downline, berhenti berharap limpahan dari mereka. Prinsipnya saya kembali lagi kepada apa yang Pak Yohanes pernah sampaikan dari dulu sampai sekarang. Dan saya selalu pegang prinsip ini, dan ini memang mujarab sekali. Kalau Anda pegang ini pasti Anda sukses luar biasa. Itu adalah ini, Golden Rule. Kembali lagi bahwa bisnis MCI adalah bisnis saya sendiri. Ayo ngomong sama-sama. MCI adalah bisnis saya sendiri. MCI adalah bisnis saya sendiri. Saya tidak berharap pada limpahan dari upline. Saya tidak akan memaksa limpahan dari upline ataupun downline saya. Namun saya akan berusaha. Jika saya akan bersama-sama merangkul upline dan downline saya. Karena apa? Karena Anda pun akan menjadi upline. Saya tanya begini. Ketika Anda dapat 500 juta, upline Anda minta gak persentase dari Anda? Enggak kan? Ketika Anda tembus cash reward, Anda bagi-bagi. Upline Anda nggak minta kan, downline Anda nggak minta kan? Enggak.
Karena apa? Semua orang sadar, orang-orang yang winner adalah menganggap bisnis MC adalah bisnis sendiri. Jadi guys, kalau jika Anda bertemu dengan orang seperti ini, rangkul mereka, berikan teladan kepada mereka. Bukan soal limpahannya, tapi ini ngomong soal mentalitas. Mentalitas meminta-minta, mentalitas berharap-harap, mentalitas yang menadahkan tangannya ke atas. Orang miskin sama orang nggak punya duit itu bukan perbedaannya, persamaannya apa? Sama-sama nggak punya duit. Namun orang miskin itu soal mentalitas, orang nggak punya duit adalah kondisi. Sama-sama mereka nggak punya duit saat ini. Tapi orang yang nggak punya duit saat ini, kalau dia punya mentalitas kaya, dia akan terus bekerja, dia akan terus memberi. Namun kalau orang mentalitas miskin, dia akan selama-lamanya miskin. Kenapa? Mau punya duit sebanyak apapun, mentalnya miskin. Mentalitas miskin itu udah mendarah daging, itu udah susah banget dilepaskan. Itu udah kayak sel kanker yang menggerogoti seluruh sel-sel tubuh gitu ya, mau dilepasin kayak apapun, dia udah susah karena udah menjalar ke seluruh tubuh. Jika Anda saat ini dalam latar belakang saya saya tuh latar belakang saya tidak baik, saya dari keluarga tidak mampu, pendidikan saya rendah, apa bisa saya sukses di MCI? Bisa banget coba deh. Bisa banget. Orang bicara kepada Anda saat ini adalah saya juga bukan dari latar belakang yang biasa-biasa aja gitu. Saya lahir, saya kecil, masa kecil saya tinggal di rumah yang cuma ukuran 3 kali 7 sampai 8 meter. Diisi 5 orang. Enggak 5 loh. 5, 6, 7, 8 orang. Waktu itu 2 paman saya sama nenek saya ikut bareng. Di rumah sekecil itu tinggal bareng-bareng. Namun saya melihat kekaguman yang luar biasa dari almarhum papa dan mama saya, almarhum papa dan dari mama saya. Mereka memberikan satu prinsip bahwa kita tidak perlu meminta-minta terus, yang penting kita bisa sukses apapun latar belakang kita. Sekarang saya menjadi seorang elite diamond dengan punya berbagai aset. Saya tidak pernah meletakkan mentalitas miskin. Saya tidak akan membiarkan mentalitas miskin ada di dalam benak saya. Karena sedari awal saya menjalankan MCI, saya menanamkan pikiran ini. Bahwa MCI adalah bisnis saya sendiri. Teriak kencang-kencang di saat ini dimanapun Anda berada. MCI adalah bisnis saya sendiri. Dan salah satu pemikiran yang ngaco adalah ini. Banyak orang berpikir ketika dia udah jalanin MCI, dia sudah promosi kemana-mana, dia sudah berasa auto dikenal. Memang sih produk MCI keren banget. Produk MCI keren banget, yang dimana di demo doang, orang tuh udah langsung terkesima. Wah. Guys, satu hal yang menarik kalau ketika saya jalan-jalan ke luar negeri, ketika saya ngobrol, MCI kan sering jalan-jalan ke luar negeri ya. Kalau misalnya ke luar negeri, sebelah saya, selain istri saya, biasa sebelah saya ada orang asing, bukan cuma member MCI. Kalau ada misalnya, kalau lagi ngobrol di toilet juga misalnya gitu ya, kayak lagi waktu itu ngobrol waktu ke Itali, ke Itali, sebelah saya orang bule, orang Roma, orang Itali. Dia nanya saya dari mana, saya bilang dari Indonesia. Oh Indonesia, where's it Indonesia? You know Bali? Ya. Oh Bali. Dia lebih tahu Bali daripada Indonesia. Ini saya bukan yang ngomong soal Indonesia atau Balinya, namun di mata luar negeri Bali lebih terngiang-ngiang dibanding Indonesia. Dia berpikir bahwa Bali di luar Indonesia, padahal Bali adalah salah satu provinsi yang di Indonesia. Kita cukup patut bangga bahwa minimal ada salah satu bagian dari Indonesia yang terngiang-ngiang di kepala wisatawan mancanegara gitu ya. Nah banyak orang juga gitu berpikir. Lu jalanin apa bro? Orang nanya sama saya gitu ya. Jalanin apa? MCI, MLM gue jalanin MLM bro. MLM apa? MCI. Kayak apa tuh produknya? Lu tahu Bioglas yang piringan kecil kaca sama atau kalung pendan kayak gini nih? Oh gue tahu tuh, tetangga gue, tante gue, om tante gue segala macam pada pakai tuh. Oh itu dari MCI ya. Banyak orang berpikir yang jalanin awal-awal, terutama yang awal-awal berpikir bahwa ketika Anda sudah punya produk MCI, Anda sudah pakai kalung MCI, Anda berpikir bahwa semua orang udah pasti kenal Anda. Hey, hello. Ketika Anda sudah promosi,
kalau belum melekat di setiap hati orang, kalau semua orang belum pada beli dari Anda, kalau yang Anda tawarkan itu belum pada beli daripada Anda, berarti Anda belum cukup dikenal. Jadi jangan terlalu kegeeran gitu ya. Orang kalau misalnya sepasang kekasih, sepasang kasih, orang lagi PDKT gitu, ada suka biasa cowok suka kegeeran gitu ya. Wah ceweknya kasih kode nih, diajak jalan bareng mau, diajak nonton bareng mau, udah kegeeran. Wah ini pasti mau terima gue nih, terima gue. Pokoknya kalau belum ditembak berarti belum ada sah ya. Jadi jangan kegeeran. Anda udah pakai produknya, Anda udah posting-posting di Facebook, Anda pikir Anda udah dikenal. Enggak guys. Salah satu kesalahan orang jalanin MCI adalah dia berpikir dia udah pakai produk, dia udah konsumsi, dia cuma udah promosi sana sini, Anda udah cukup dikenal. Belum tentu. Jangan-jangan keluarga Anda sendiri belum tahu kalau Anda jualan produk MCI. Tato lihat Anda keluarga Anda beli produknya MCI dari orang lain. Aduh, pedih gak tuh? Nah, pedih banget kan? Oleh karena itu jangan pernah kegeeran. Pastikan Anda sudah menawarkan satu demi satu dari setiap orang yang Anda tawarkan. Oke? Oleh karena itu penting banget basic step. Nanti ya pelajari lagi. Daftar nama, buat janji. Yang penting pergi daftar nama. Sekarang masa pandemik online, masa pandemik begini, semuanya pada online, ya udah. Yang penting bikin daftar nama. Ini udah gue tawarin, ini udah gue tawarin, ini gue udah tawarin. Jadi apa? Minimal kalau nanti dia mau beli, meskipun saat itu belum beli, dia ingat sama Anda, bukan sama orang lain. Ingat ya, kalau Anda cuma promosi doang, promosi, itu kayak Anda sebar brosur. Orang sebar brosur, Anda pegang brosurnya, misalnya gitu ya, Anda ke mall gitu ya, Anda dikasih brosur, Anda lihat brosurnya, tapi kan belum tentu Anda ingat sama orang yang nawarin Anda. Makanya kenapa kalau orang properti atau beli mobil gitu ya, meskipun Anda cuma nanya-nanya, pasti dia akan apa? Langsung minta nomor handphone Anda. Memastikan bahwa nanti dia akan memfollow up Anda. Biar apa? Ada interaksi. Kalau cuma sebar brosur doang, nanti habis pegang brosur, lecak-lecak, taruh tong sampah. Promosi seperti itu. Anda promosi di Facebook, di WhatsApp. Anda berpikir orang udah lihat status Anda di WhatsApp, orang akan ingat bahwa Anda yang nawarin dia. Belum tentu. Namun pastikan Anda berelasi dengan dia, interaksi sama dia. Promosi beda banget sama presentasi. Jadi jangan pernah kegeeran ya guys. Lakukan segera. Jadi, jika Anda menjadi seorang pemenang, mulai dari saat ini punya target yang jelas. Anda punya target yang jelas, dan fakta yang kedua yang harus Anda ingat adalah semua ada prosesnya. Nggak ada namanya duit cepat, duit gampang. Cepat atau gampang itu proses setiap orang beda-beda. Namun yang pasti adalah terus kerjakan proses itu. Seberapa cepat, seberapa besar hasilnya, Anda yang tentukan sendiri ya. Yang ketiga adalah punya bisnis mindset. Bahwa bisnis ini, bisnis MCA adalah bukan bisnis sampingan. Full heart, full fokus, dan tempatkan MCA dalam prioritas Anda. Dan prioritas keempat adalah Anda tidak berharap limpahan dari upline ataupun downline, itu adalah bonus, serta-merta itu adalah bonus. Namun yang terpenting adalah MCA adalah bisnis Anda sendiri. Dan prinsip kelima yang harus Anda pegang adalah, yes, exactly. Action. Pastikan Anda sudah dikenal orang. Orang lihat muka Anda, ngelihatnya kayak, Yulus, Budi, misalnya ada nama orang namanya Budi, gue ngeliat muka lu ya, gak tau kenapa gue kayak ngeliat Bioglas kemana-mana gitu ya. Soalnya lu promosi Bioglas itu udah melekat sampai di kepala gue. Pokoknya kalau inget lu, kalau gue mau nyari Bioglas, pokoknya ingetnya lu dah gitu. Sampai orang berkata seperti itu. Ya, action. Dan saya yakin ketika Anda punya target yang jelas, Anda melakukan proses Anda sendiri, Anda punya business mindset, Anda berpikir bahwa MC adalah bisnis Anda sendiri, dan Anda action. Anda promosi diri Anda presentasikan diri Anda bahwa Anda adalah pelaku bisnis MCI, Anda penjual produk MCI, Anda penjual Bioglas, Glucola, Nufit, Millionaire, Vita Balance, Pendan, dan semua orang mengakui Anda selangkah lebih dekat menjadi seorang pemenang. Saya ucapkan selamat jika Anda sudah melakukannya, dan jadi Elite Diamond dan Crown sudah dekat dengan Anda. Selamat mencoba, selamat upgrade diri, dan selamat untuk naik kelas. Thank you guys. Akhir kata dari saya,
Ketika Anda merasa segala hal yang Anda kerjakan itu ditempa, kayaknya diacak-acak, dirusak, diproses begitu keras gitu ya, diaduk-aduk, diombang-ambing segala macam. Hanya tanah dibajak kan itu bentuknya nggak beraturan gitu ya, dihancurin dulu. Ketika Anda dihancurkan satu demi satu demi proses, ketika nanti ada berkah datang, Anda akan menuai. Karena seorang petani ketika dia mau menanam padi, dia pasti membajak tanahnya dulu, memastikan bahwa tanah yang gembur yang ada di bawah tanah itu sudah berada di atas tanah yang kering, yang bekas habis ditanami padi sebelumnya itu sudah berada di bawah dan dikembalikan kembali nutrisinya yang dari bawah ke atas. Dan ketika ditanamkan benih, dan ketika hujan datang, benih itu tumbuh. Namun kalau tanah itu masih kering, masih gersang, keras, ketika hujan datang itu hanya akan banjir. Jadi guys, apapun yang Anda kerjakan, setiap proses ketika Anda dihancurkan, ini proses menghancurkan cara berpikir Anda yang sebelumnya mungkin Anda tidak punya target yang jelas, Anda berpikir bahwa Anda menganggap bisnis MC ada bisnis sampingan, Anda berharap duit cepat, duit gampang, berharap limpahan dari upline online. Anda seperti tanah kering, terus dihancurkan sore ini, dan Anda menjadi tanah yang subur dan ditanam benih. Apapun yang Anda kerjakan, nanti ketika berkah datang, Anda menuai hasilnya. Saya ucapkan selamat menjadi seorang tanah yang gembur, tanah yang subur, dan siap-siaplah tuaian akan datang secepat-cepatnya. Itu saja yang mau saya sampaikan pada sore hari ini. Saya Yulius Sylvester, Better Life with MCI.